Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dosen Asep Abdullah MPD selaku pembimbing psikolog pendidikan serta kawan-kawanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Baskara. Saya dari kelompok 9. Saya akan membawakan makalah mengenai psikolog pendidik. Sebelum kami menjelaskan itu, saya akan memperkenalkan dulu tim-tim kami ataupun kawan-kawan diskusi kami. Yang pertama adalah materi pertama adalah Muhammad Titan Rahmatan. Yang kedua adalah Rizky Gustiandari Pratama. Yang ketiga adalah Muhammad Yusuf Saifuddin. Oke, kita langsung. Judul pertama adalah pengertian psikologi pendidikan Islam. Itu apa sih tentang itu? Dalam pandangan secara umum, psikolog ialah ilmu yang berusaha menguat ataupun mempelajari, membina dan membimbing potensi-potensi yang pada manusia, baik yang sumbernya dari hereditas atau fitrah. Namun hasil ini reaksi akibat pengaruh lingkungan. Terus sedangkan dalam pendapat Islam istilahnya jiwa dikenal dengan istilah nafi atau jiwa atau goib atau hati, roh dan akal atau hak. Ada empat nama tersebut dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu contohnya adalah akan disampaikan dengan pemateri pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Titan Ramadan, semester 5 NPM 21811157. Akan menyambung dari moderator, yaitu 1. Kata naf. Dalam surat Al-Baqarah ayat 86 terdapat kalimat nafsi menunjukkan zat dalam keseluruhan tubuh manusia. Di sini al-naf juga mendapatkan dimaknai sebagai sumbiasi yang berdiri sendiri, bersifat imateri. Yang kedua, kata roh. Dalam surat As-Sajdah ayat 9 terdapat kata zaujahu, digunakan sebagai arti pemberian hidup, dan arti Al-Quran dalam surat Asy-Syura ayat 57 pada kata zawaja juga menunjukkan arti wahyu dan malaikat Jibril pembawa seperti dalam Al-Mu'min ayat 15, An-Nahl ayat 102. Yang ketiga, kata al-qabl selalu digunakan yang berkaitan dengan emosi dan akal manusia, seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 7. Yang keempat, kata akal dalam beberapa ayat menunjukkan unsur berpikir manusia, seperti Al-Anfal ayat 22 pada kata la ya'kuluna. Apakah kamu tidak berpikir? La ya'kuluna. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang dibekali dengan berbagai potensi fitrah yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, yaitu sebagai khalifatullah di muka bumi dan juga abadi Allah untuk beribadah kepadanya. Yang selanjutnya tentang pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Purbakawatja dan Harahap, pendidik adalah usaha secara sengaja dari orang dewasa dengan pengaruh untuk meningkatkan si anak ke kedewasaan, yaitu selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moral dari segala perbuatan. Menurut Juh Dewey, pendidikan adalah suatu proses pembaharuan, maka pengalaman
Hal ini mungkin akan terjadi dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda, mungkin pula terjadi secara sengaja dan di lembaga untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Selanjutnya tentang pendidikan. Dalam Islam lebih banyak dikenal dengan penggunaan istilah at-tarbiyah, at-ta'lim, at-ta'adib, dan al-riyadah. Setiap terminologi tersebut mempunyai makna yang berbeda satu sama lain karena perbedaan teks dan konteks kalimatnya. Psikologi pendidikan dapat diartikan sebagai salah satu cabang psikologi yang secara khusus mengkaji perilaku individu dalam konteks situasi pendidikan dengan tujuan untuk menemukan berbagai fakta. Selanjutnya, pendidikan memang tidak bisa dilepaskan dari psikologi. Sumbangsi psikologi terhadap pendidikan sangatlah besar. Kegiatan pendidikan khusus pada pendidikan formal. Selanjutnya, oleh karena itu, agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka setiap orang terlibat dalam pendidikan tersebut dapat memahami tentang perilaku individu sekaligus dapat menunjukkan perilakunya secara efektif. Arthur S. Reber menerangkan bahwa psikologi pendidikan adalah sebuah subdisiplin ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah kependidikan yang berguna dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Menerapkan prinsip-prinsip belajar dalam kelas. 2. Mengembangkan dan pembaharuan kurikulum. 3. Ujian dan evaluasi bakat kemampuan. 4. Sosialisasi proses-proses dan interaksi proses tersebut dengan pendayagunaan ranah kognitif. 5. Penyelenggaraan pendidikan keguruan. Dalam proses pengaktualisasi diri tersebut diperlakukan pengetahuan tentang keberadaan potensi. Dalam hal ini pendidikan Islam yang dibutuhkan psikologi Islam karena manusia memiliki potensi luhur yaitu fitrah dan ruh yang tidak terjamah dalam psikologi umum atau barat. Berdasarkan uraian di atas, maka sudah selayaknya dalam pendidikan Islam memiliki landasan psikologi yang berwawasan kepada Islam, dan hal ini dengan berpanduan kepada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumbernya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Rezeki Gusti Randi Pratama ingin melanjutkan materi tentang psikologi Islami. B. Fondasi psikologi Islami. Dalam Al-Quran ada beberapa kata kunci yang berbicara mengenai psikologi, yaitu an-nafas, al-qalb, al-aql, ar-ruh. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, dari analisa terhadap kosakata tersebut secara metode tafsir, maudhu'i atau tematik akan diformulasikan sejumlah konsep-konsep psikologi dari Al-Quran. Selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menyusun paradigma teori psikologi Islami. Psikologi Islam sebagai subjek dan objek kajian ilmu pengetahuan harus dibedakan kepada 3 bentuk. Islam sebagai ajaran, Islam sebagai pemahaman dan pemikiran, serta Islam sebagai praktek atau pengalaman. Islam sebagai ajaran bersifat universal dan berlaku kepada semua tempat dan waktu, yaitu bersifat absolut dan memiliki kebenaran normatif, yaitu benar berdasarkan pemeluk agama tersebut.
sehingga bebas ruang dan waktu. Islam sebagai pengaman dan praktek selalu berhubungan dengan ruang dan waktu, sehingga bersifat partikular, lokal, dan temporal. Dan itu semua ada fondasi awal untuk melakukan gagasan aktualisasi psikologi Islami. Dalam praktek Aceh, pasca pengesahan RUU PA, kita berharap supaya konun tentang pendidikan secara umum dapat memuat rincian ketiga hal tersebut. Karena itu adalah ruh dari psikologi pendidikan kita ke depan, post konflik and post tsunami. C. Fungsi psikologi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, psikologi merupakan suatu bentuk cabang ilmu yang memberikan kontribusi banyak dalam dunia pendidikan, di mana bagi pendidik, pengetahuan tentang psikologi yang dimiliki akan membantu dalam menghadapi anak didiknya. Hal ini disebabkan pada diri anak-anak didik dan ada keefektifan jiwa yang dapat diperhalus atau diperkuat melalui pendidikan atau latihan-latihan yang sistematis dan kontinu. Kemudian pengetahuan mengenai psikologi pendidikan bagi para guru berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah. Misalnya, dengan memberikan alat-alat bermain bagi anak-anak yang belum masuk sekolah, berarti kita telah memberikan kesempatan bagi pertumbuhan jiwa anak seperti ingatan, fantasi, berpikir, dan sebagainya. Hal ini merupakan upaya untuk membentuk pertumbuhan suatu fungsi dalam jiwa anak. Dengan mempelajari psikologi, pendidik dapat mengetahui bahwa masa peka pada anak-anak terjadi sekitar umur 3-4 tahun. Sedang untuk belajar berhitung terjadi sekitar umur 5-6 tahun. Dengan demikian, pada umur-umur tersebut, orang tua di rumah dapat memberikan latihan pendahuluan sebelum si anak masuk ke sekolah. Di samping itu, si anak juga harus diberikan pendidik kehendak agar tindakan si anak sesuai dengan norma-norma yang ada. Jadi, anak-anak tersebut harus diberi latihan-latihan sehingga jiwa anak tersebut dapat diisi oleh kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga ketika mereka di sekolah, mereka sudah terisi dengan hal-hal yang telah dilaluinya sebelum masuk sekolah, yaitu dengan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan baik, sehingga itu dapat membuat psikologi anak itu menjadi lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Saifuddin, sebagai materi ketiga, yaitu tentang penggunaan psikologi dalam proses pendidikan Islam. Nah, sesungguhnya pandangan Al-Quran terhadap manusia adalah pandangan yang menyeluruh, terpadu, seimbang, dan tepat. Manusia bukan hanya berupa wujud materi yang terdiri dari atas fisik, otot, dan mekanis, sebagaimana pandangan filosof materialistis. Manusia juga bukan hanya roh yang terlepas dari raga, sebagaimana pendapat sebagian kaum terpelajar. Manusia menurut Al-Quran adalah terdiri dari jiwa dan raga, yang keduanya saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Nah, setelah itu proses transmisi pengaruh sosial ke dalam diri individu melalui dua cara, yaitu cara formal dan cara informal. Nah, pengetahuan dan keterampilan dipelajari oleh individu melalui proses belajar formal atau sistematik. Nah, setelah itu para ahli berpendapat bahwa cara hidup masyarakat itu meresapnya ke dalam diri individu terjadi pada awal perkembangan kepribadiannya melalui hubungan dengan orang-orang dewasa. Contohnya, ketika kita ada anak kecil bermain dengan orang dewasa, maka otomatis
anak kecil itu akan mempengaruhi, akan bersifat seperti orang dewasa. Lalu pola ini bergerak dari sikap orang tua yang overprotective dan memiliki anak sampai pada sikap mengabaikan anak sama sekali. Ketiga, pola demokrasi autokrasi. Pola ini didasarkan atas taraf partisipasi anak dalam membentuk kegiatan-kegiatan dalam keluarga. Pola autokrasi berarti orang tua bergerak sebagaimana didaktor terhadap anak. Sedangkan dalam pola demokrasi, sampai batas-batas tertentu, anak dapat berpartisipasi dalam keputusan-keputusan keluarga. Dalam lembaga formal yang sangat kompeten terhadap anak adalah seorang guru. Terhadap hal ini ikut menentukan keberhasilan. Nah, tugas guru ini banyak. Tugas guru itu adalah salah satunya keterbukaan kejiwaan guru itu sendiri. Jadi seorang guru itu harus terbuka, nggak boleh main sembunyi-sembunyikan. Oke? Nah, setelah itu keterbukaan ini merupakan dasar kompetensi profesional atau kemampuan dan kewenangan melaksanakan tugas keguruan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Guru yang terbuka secara psikologis biasanya ditandai dengan kesediaannya yang relatif tinggi untuk mengkonsumsikannya dirinya dengan faktor-faktor eksternal antara lain siswa, teman, lingkungan, pendidikan, dan masih banyak yang lain. Jika salah seorang muridnya diketahui sedang mengalami kemalangan umpamanya, maka ia ikut bersedih dan menunjukkan simpati serta berusaha memberikan jalan keluar. Keterbukaannya psikologi. Nah, psikologi sangat penting bagi seorang guru mengingat posisinya sebagai panutan siswa. Selain sisi positif yang dimiliki oleh seorang guru dalam keterbukaan psikologi, yaitu pertama, keterbukaan psikologi yang merupakan prakondisi atau persyaratan penting yang harus dimiliki oleh guru. Nah, inilah beberapa penggunaan psikologi dalam proses pendidikan. Jadi guru sangat berperan penting terhadap penggunaan psikologi di dalam pendidikan, karena dengan adanya guru berinteraksi dengan siswa, dengan anak didik dengan baik, dengan kejiwaannya, maka insya Allah anak didik itu akan bisa kita handle, bisa kita ajak untuk berinteraksi dengan baik. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk saudara pemateri ketiga yang telah menyampaikan materinya. Di sini saya sebagai moderator akan mengambil kesimpulan tentang materi psikologi pendidikan Islam. Yang pertama adalah psikologi pendidikan Islam dapat kita ketahui secara definisi, ialah ilmu yang mempelajari tentang jiwa yang mana keberadaannya tidak bisa lepas dari nilai Islam itu sendiri. Dalam pembahasan ini, psikolog akan atau dianjurkan secara alternatif sebagai panduan hidup. Oke, poin kedua dalam kesimpulan materi kita adalah psikolog pendidikan Islam merupakan ketentuan-ketentuan yang telah digaris besar dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan usaha tersebut senantiasa harus dilakukan melalui apa? Bimbingan, asuhan, terus cara pendidikan, dan sekaligus pengembangan potensi manusia untuk meningkatkan kualitas internal ataupun moral yang berfondasi pada syariat Islam.
kita lanjut ke kesimpulan yang ketiga. Poin yang ketiga adalah pada pendidikan harus memiliki kompetensi psikolog pendidikan ini dalam proses pelajaran mengajar yang dia terapkan. Jadi sebagai pengajar harus mempunyai kompetensi psikolog pendidikan. Itu untuk apa sih gunanya? Karakter itu bisa gunanya untuk kita tahu karakter siswa, lebih mendapatkan hasilnya maksimal. Sedangkan dalam kelas guru juga harus mempunyai ilmu psikologi tentang anak didiknya di dalam kelas. Kita masuk ke kesimpulan keempat. Ini yang terakhir adalah psikolog dalam pendidikan Islam sebagai jembatan atau sebagai proses penyampaian ilmu pengetahuan agar lebih efektif dengan guru, pendidik ataupun murid pencari ilmu. Dengan memperhatikan psikolog siswa dan para guru kepada siswa akan sangat menentukan keberhasilan proses transfer ilmu secara karakter pada pendidik. Cukup teman-teman, ini sesi pertanyaan. Silakan kawan-kawan yang ingin bertanya. Saya kasih 3 pertanyaan atau 3 orang yang ingin bertanya dalam makalah kami. Sebelum pertanyaan ini saya mulai atau saya tutup, saya ingin kasih pesan doang dikit dari video ini. Mohon maaf untuk pengeditan ataupun pengambilan ataupun pembaca ataupun pemateri ataupun moderator yang banyak kekurangan dalam membaca ataupun kekurangan dalam materi, ataupun mungkin saya itu pun grogi untuk menjelaskan depan kamera. Saya minta maaf dengan dosen, saya minta maaf sama teman-teman, dan saya minta maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah bersalah kata dalam video ini. Saya tutup acara ini atau makalah ini dengan melafazkan alhamdulillahirobbilalamin. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.